nanti kalau saya mau grading di Spada supaya jelas. Oh ya, ini tidak ada gitu. Terus ini masih banyak yang belum presensi. Silakan presensi dulu, takutnya nanti kelupaan. Masih ada 8 orang yang belum presensi. Berarti kalau di sini ada 30. Ya gimana, Fatur Rahman? Ada apa? Kenapa resen? Kepencet atau gimana? Kepencet mungkin ya. Oke. Ini kan ada 37 kalau di sini. Kalau keluar ada satu Kansa, gimana? Masih ada lagi Pak. Sebelumnya sudah ada atas Sudah deh. nama keluar juga Jacob dan Oke, berarti ada 2 ya. Oh iya. 3 Antiknya kalau salah 3 Pak. Ya. Siapa lagi? Berarti yang pertama itu Jacob, terus Karissa Beta dan satunya Meisca Pak. Meisca ini ya, Meisca Zara ya. Iya Pak, betul. Iya Pak. Oke. Kenapa keluar? Keterima di tempat lain atau kenapa? Atau ada Sepertinya begitu Pak, diterima di universitas lain. Oh gitu. Ya, gimana Fatur Rahman? Ada apa? Ini Fatur Rahman raisen terus. Silakan kalau mau bicara nggak apa-apa. Oke, baik ya. Kita evaluasi, termasuk apakah kemarin kalian sudah berhasil mengerjakan kuisnya semua gitu ya. Karena untuk pertemuan ketiga kemarin itu sebagai proses asinkronus dan akan diadakan dalam tanda petik pengampunan kan gitu ya. Kalau ada beberapa hal yang salah ataupun kurang dan sebagainya. Nah, kita akan cek dulu di LMS atau di kelas padanya. Nah ini ya, jadi kira-kira aktivitas asinkronus kita ya seperti ini di kelas pada. Jadi ada LMS. Nah LMS itu membuat meskipun kita kuliah itu tidak tatap muka atau tidak berinteraksi langsung seperti ini, tetapi ada aktivitas yang bisa dibuktikan dan tersimpan. Namanya artefak pembelajaran. Nah, ini pertemuan ketiga kemarin, kelompok 1 sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik ya. Yang kemudian menjadi beban juga untuk kelompok selanjutnya, karena kelompok selanjutnya nanti harus lebih baik lagi. Nah, ada beberapa evaluasi yang perlu saya sampaikan, dan untuk evaluasi, utamanya untuk evaluasi kelompok-kelompok selanjutnya. Karena nanti pertemuan ke-5 itu adalah presentasi kelompok 2, pertemuan ke-6 adalah presentasi kelompok 3, dan pertemuan ke-7 itu nanti kita berinteraksi lagi, entah langsung dengan Google Meet, atau Zoom, ataupun saya akan menjelaskan melalui YouTube. Karena nanti saya akan melakukan pendalaman materi kelompok 2 dan 3, dan juga menjelaskan tentang kisi-kisi UTS. Karena pertemuan 8 nanti sudah UTS. Nah biasanya memang kalau sudah jalan begini nanti nggak kerasa, tiba-tiba UTS, tiba-tiba UAS gitu. Jadi siap-siap, kalian sudah harus saat ini mestinya sudah merasa sudah punya sense of student. Maksudnya sudah merasa jadi mahasiswa. Karena SKS sudah jalan nih. Kalau SKS sudah jalan cepat banget nanti. Oke ya, kita akan cek di sini. Pertama presentasi kelompok ini sudah sangat bagus lah kelompok 1 ya. Durasi pun sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti kelompok 2 juga begitu ya, 20 sampai 30 menit. Jadi supaya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Kemudian diskusi. Nah, di sini. Diskusi ini sudah ada, ini kan rambu-rambunya ya, sekaligus waktunya kapan, masuknya dan seterusnya. Nah, saya bisa melihat
rata-rata tidak ada kesulitan, gitu kan. Di sini yang perlu saya tambahkan penjelasannya ialah ini. Nah, ini ya Fatur Rahman yang kemudian ini Fatur Rahman bertanya. Diskusi dipimpin oleh Jili Fansyah ya, Jili Fansyah Fawas yang kemudian memulai, gitu kan. Ini 5 menit setelah waktu yang ditentukan. Oke, tidak masalah karena proses pada masuk ya. Kemudian semua pada tanya. Nah, saya bisa kemudian memberikan nilai itu kalau sudah ada pertanyaan ini ya, misalkan ini Fatur Rahman. Nah, nanti saya bisa ngasih centang nilai untuk partisipasi. Sehingga nanti pastikan memang kalian atau Anda itu sudah menyampaikan atau sudah mengajukan pertanyaan. Nah, itu sudah dapat nilai standar partisipasi ya. Bagus, sudah amin kan gitu. Nah, kalau pengen A misalnya, itu Anda dibolehkan untuk menanggapi. Misalnya kan ini ya. Ini kan misalkan Fatur Rahman tanya tentang bahasa merupakan salah satu identitas, namun bagaimana bahasa bisa disebut sebagai identitas bangsa, walaupun di dalamnya terdapat suatu kata serapan dari bahasa negara lain. Nah, kayak gitu ya. Misalkan kita cek, nah ini kan, Niko dari kelompok 1 dan teman-teman dari kelompok 1 kan menjawab beberapa pertanyaan, dan memang pertanyaan itu dibebaskan, mau dijawab yang mana, itu terserah kelompok, itu prerogatifnya kelompok. Yang menjadi kewajiban ialah jumlah minimalnya, kan gitu kan. Jadi jumlah minimalnya saya kasih ketentuan 6 ya, minimal 6. Kalau lebih boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kurang tidak boleh, kan gitu. Nah, kemudian boleh saja, misalkan kan ini kan Miko menjawab pertanyaan Helda. Nah, Helda nanti mau menanggapi boleh, atau teman-teman yang lain mau menanggapi juga boleh. Ya, jadi diperbolehkan untuk menanggapi. Mau setuju, mau tidak, ditanggapi, mau menambahi, itu silahkan, bebas, pakai ruang itu sebebas-bebasnya. Nah, di situ nanti semakin banyak Anda menanggapi, itu semakin saya akan bisa memberikan bukti penilaian yang tinggi. Karena saya tidak bisa sembarang ngasih nilai kalau tidak ada buktinya. Karena semua ini, LMS ini itu nanti akan dilaporkan ke jurusan. Jadi tidak asal kemudian kita membuat proses pembelajaran. Oke ya. Karena penilaian kita berbasis data. Jadi tidak kemudian asal nilai. Dan agak beratnya itu begini. Saat ini misalnya, sistem pendidikan kita itu menuntut, makanya kemudian ada muncul Merdeka Belajar dan sebagainya ya, menuntut orang untuk mengikuti semua unsur kriteria. Jadi misalnya gini, kamu itu mungkin pintar banget secara kognitif. Jadi kalau dites itu bisa lah, hafal ya hafal, suruh analisis ya bisa dan seterusnya. Tetapi kamu nggak pernah presensi OJW, nanti saya ngasih nilai 100 misalkan, atau 95, atau 90. Itu nilaimu nggak akan keluar gitu loh. Jadi kamu pintar saja tidak cukup rupanya di sistem pendidikan saat ini. Makanya kemudian ada Merdeka Belajar dan seterusnya yang diambil contoh-contoh orang yang berhasil lintas ilmu. Kayak kemarin Presiden bilang Menteri Kesehatan kita itu lulusan apa ya? Fisika nuklir atau apa gitu kan. Terus jadi bankir, jadi bank kan ya, kerja di bank. Habis itu dia jadi Menteri Kesehatan dan seterusnya. Ya, berapa persentasenya yang kayak gitu kan gitu kan. Mestinya kan kita pertanyakan itu. Ya iya, ada orang yang tidak, maksudnya orang yang kayak Bob Sadino misalkan, atau orang yang kayak Khairul Tanjung misalnya, tetapi berapa persen gitu loh. Misalnya anggaplah 1% yang bisa seperti itu, 99% kan normally kan gitu. Lewat jalur yang sesuai. Nah, kamu bisa nggak milih yang jadi 1% atau 99%? Jadi nggak bisa digebiahuyah gitu. Nah, ini pentingnya kita nanti memahami pendidikan dan juga memahami bagaimana identitas dan integrasi kita. Makanya ini taruh di awal. Karena kalau
identitas kita sudah tidak kita pertahankan, ngerinya itu kayak gitu. Ada sebuah momen tertentu atau ada sebuah tren tiba-tiba diikuti. Itu sering kali. Dulu saya waktu sekolah itu trennya di dunia sedang ada moving class. Tiba-tiba diterapkan kurikulum moving class. Jadi saya pindah-pindah tuh. Gurunya yang diam. Dan yang terjadi apa? Waktunya habis untuk pindah tempat. Karena lebih efisien kalau gurunya yang pindah daripada siswanya yang pindah. Gurunya 1, siswanya 40. Belum lagi pas pindah ada seperempat yang ke kantin dulu. Gitu. Sedangkan kalau gurunya yang pindah, siswanya diem, ya gurunya tinggal pindah, kemudian yang guru baru masuk, selesai kan gitu. Nah, kita mengkritisi itu dari sisi identitas utamanya. Kenapa sih kebijakan-kebijakan juga seolah-olah kalau ada tren tertentu kemudian berganti, diubah dan sebagainya kan gitu kan. Nah, itu ada kritik tersendiri untuk kita itu punya identitas apa enggak sebenarnya gitu. Nah, kalian sudah mendiskusikan, saya kira luar biasa ya di sini. Meskipun nanti saya akan tambahi pendalaman materi khususnya terkait dengan beberapa persepsi kalian atau persepsi Anda yang mana bisa jadi berbeda dengan saya atau berbeda dengan temannya yang lain. Karena di mata kuliah ini saya ingin menceritakan atau mendiskusikan suatu diskursus yang realita. Jadi bukan kita membesar-besarkan sesuatu yang utopia itu kan kayak doktrin ya, kita pengennya ini dan sebagainya, pengennya misalkan cinta produk dalam negeri, tapi kita harus realistis gitu. Boleh nggak sih cinta produk dalam negeri? Boleh, tetapi saya tidak mau membeli mobil dalam negeri kalau tidak safety. Misalnya Pak Rajo kalau ada yang jual mobil produk dalam negeri nanti beli nggak? Ya karena gini ya, saya punya keyakinan kalau orang Indonesia itu, saya amati di diskusi kalian ya, karena masih cenderung normatif. Orang Indonesia itu kalau diberikan 2 pilihan produk yang sama-sama kualitasnya, sama-sama harganya, satu dari luar, satu dari dalam, pasti milih yang dari dalam. Sudah itu. Dengan catatan tadi ya, sama-sama kualitasnya, sama-sama harganya. Nggak usah lebih murah, nggak usah, sama-sama harganya. Nah, tetapi yang terjadi, produk-produk kita apakah sudah sama kualitasnya dengan produk luar? Apa kamu mau ambil resiko membeli mobil yang tidak lolos uji emisi? Nanti di jalan tiba-tiba remnya tiba-tiba mendadak blong, atau nanti nabrak orang dan seterusnya. Apakah kita akan dianggap, loh kamu kok menggadaikan nasionalisme, nggak mau membeli mobil dalam negeri misalnya gitu. Nah, nggak gitu, nasionalisme tidak seperti itu. Dalam konteks kamu beli barang dan seterusnya. Kita mulai harus belajar rasionalitas. Yang mana rasionalitas itu nanti akan mengantarkan bagaimana kita ambil keputusan yang paling baik. Termasuk evaluasi diri nantinya. Jadi supaya masyarakat Indonesia memilih produk dalam negeri, itu tidak asal dikompori pakai nasionalisme, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya gitu loh. Kualitas produknya harus ditingkatkan. Iklannya harus ditingkatkan. Dan sebagainya, misalnya seperti itu. Karena di sini banyak ya yang mendiskursuskan tentang nasionalisme dalam beberapa bentuk ya, ada yang dalam bentuk simbol, ada yang bentuk praktik. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa Anda sudah bisa mengikuti live chat ini dengan lancar dan bahkan kelompok 1 menjawab pertanyaan dengan sangat baik dan sudah melebihi batas yang ditentukan. Sehingga pada saat saya mau ngasih nilai kelompok 1 ini 90, ya oke saja karena buktinya memang ada kan gitu. Sudah melakukan kegiatan dengan sangat bagus. Nah, kemudian setelah live chat, kemudian Anda mengerjakan kuis kan gitu kan ya.
mengerjakan kuis. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut ke pembahasan kuis, ada yang problem waktu live chat, mungkin ada yang kesulitan atau apa dan sebagainya? Nggak ada ya? Oke, saya pun yakin mesti tidak ada masalah. Maksudnya pasti bisa kan gitu ya. Apalagi di prodi S1 Teknik Industri. Akreditasinya apa? Sudah A. Sudah ada S2-nya? Sudah akreditasi A atau belum? Udah Pak, akreditasi Pak. Oh iya, berarti sudah lama ya S2-nya juga ya? Sudah, Pak. Oh iya, enak sekali. Apa sudah ada S3-nya bahkan mungkin? Belum? S3-nya belum, Pak. Oke, enak sekali. Kalian sudah, kalau punya waktu, punya uang gitu ya, kalau mau lanjut langsung nanti sudah ada, enak banget kan gitu. Kalau nggak punya uang ya harus cari beasiswa, kan gitu ya. Dan keduanya dalam kajian hak kewarganegaraan nantinya sama. Saya dulu pakai beasiswa, maka saya punya beban, saya pakai uang rakyat nih, makanya saya waktu S1, S2 saya harus memanfaatkan uang rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi jangan kamu pada saat, lah kan saya nggak beasiswa Pak, loh, kamu itu dibeasiswai orang tuamu kan gitu. Nah, makanya sama saja. Beasiswa itu kan sumber dana saja. Ya, apalagi yang sumber dananya dari orang tua, ya mestinya lebih bertanggung jawab dalam proses kuliah kan gitu ya. Oke, pengen kami selalu memotivasi mahasiswa jangan hanya berhenti nanti pada strata 1. Jadi ya nanti lanjut gitu ya. Oke, nah kemudian ini ya kuisnya. Kita akan cek berapa yang ikut karena mungkin ada yang trouble atau ada yang tidak masuk dan seterusnya. Nah, 31 berarti kan ada sekitar 30 ada 4 orang yang belum masuk ya. 4 orang yang belum masuk. Nah, nanti 4 orang ini akan saya beri lembar kerja untuk pengganti kuis. Supaya saya bisa memberikan nilai. Kemarin mungkin mohon maaf sekali, mungkin saya sudah dikontak dan mestinya nanti saya mungkin akan memberikan susulan atau mungkin akan memberikan lembar kerja untuk mengganti nilai kuis. Nah, tetapi memang kemarin sepertinya sedang repot ya. Kami memang kebetulan di program studi kami sedang ada pendidikan profesi guru, sehingga setiap hari memang kerepotannya luar biasa. Nah, ini nanti ada 4 yang perlu saya berikan lembar kerja. Nah, nanti bentuknya bisa assignment, nanti 4 orang yang tidak ada di nama ini harus mengerjakan. Karena nilainya luar biasa nih, A semua ini. Gitu ya. Jadi biasanya saya memberi nilai itu, kalau nilai kuis itu A itu 8, kemudian Amin itu 7, kemudian, oh enggak, sorry. A itu 9, 9, 10, 11, Amin itu 8, B plus 7, B itu 6, C itu 5. Nilainya itu. Sehingga ini paling rendah Amin 2 orang, luar biasa. Baru kuis pertama, kan gitu. Nah ini ya, nanti saya akan rilis. Jadi yang tidak menerima rilis berarti ya tidak belum mengikuti kuis. Karena sekali lagi kuis ini ada batas waktunya gitu ya. Sehingga mohon diperhatikan batas waktu itu sebelum batas waktu itu sampai, mohon kamu klik submit. Jadi jangan coba-coba karena pakai sistem. Saya pakainya masih Google Form ini. Kalau pakai yang Spada agak lebih rumit lagi. Kadang-kadang dia bandwidth-nya tiba-tiba error, kamu error. Kalau Google Form masih lancar gitu. Tinggal jangan sampai kelewat waktu yang ditentukan, itu saja. Nah, tapi luar biasa.
luar biasanya nilainya bagus semua ya, dan kita akan bahas. Mungkin ada beberapa yang utamanya yang ada kesalahannya, yang pada salah gitu ya. Kalau ini kan benar semua ya, oke lah benar semua kan ya. Suara saya masih terdengar ya, mohon maaf kalau tidak terdengar mohon bilang. Masih, Pak. Oke. Kemudian identitas tidak menunjukkan ciri atau penanda yang dimiliki kelompok. Oke, nggak ada problem. Ini ada 2 orang. Identitas primer terbentuk karena, nah ini. Jadi identitas primer itu ya memang sudah melekat kan gitu, tanpa ada kesepakatan. Kesepakatannya yang kadang-kadang justru antara, ya bukan antara ya memang disepakati oleh diri sendiri. Ada beberapa hal yang kemudian pada akhirnya kita sepakat atau kita menerima, karena identitas primer itu ya semacam given lah, kita kayak ras gitu kan, kita nggak bisa memilih. Jadi tetapi ini jadi problem, bahkan problem yang cukup besar bagi negara tertentu, bagi orang-orang di negara tertentu. Nah, misalnya gini, di Indonesia misalnya ya, separah apapun berbagai macam permasalahannya, tetapi luar biasanya ada sebuah filosofis grounds lah, terkenal sebagai akademisnya, itu Pancasila, yang kemudian orang-orang bisa menerima gitu loh. Sedangkan di negara-negara tertentu yang kita anggap negara besar bahkan, itu kejadian-kejadian SARA itu ngeri gitu. Beberapa tahun yang lalu di New Zealand, di Selandia Baru itu terjadi penembakan orang kan gitu ya. Sekeren apapun demokrasi di Amerika, gerakan feminisme itu tidak sekuat atau tidak sekeren di Indonesia. Sekeren apapun mereka bilang egaliter, tapi belum pernah ada presiden perempuan di sana. Kemudian kiranya begini, kejadian yang cukup mengerikannya itu sampai yang populer itu misalkan Michael Jackson sampai pengen ganti warna kulit, misalnya gitu. Karena Anda jangan menganggap, wah itu paling pengen gaya, enggak. Sebegitu tersiksanya stereotip orang kulit hitam di sana gitu loh. Stereotip atau persepsi orang terhadap kulit hitam di sana itu bisa jadi ada orang kulit hitam. Ada beberapa video ya menunjukkan ya stereotip. Dia ada orang kulit hitam, dia bawa sepeda dikira pencuri tuh. Dan sebagainya. Kalau kulit putih tidak. Nah, sengeri itu di sana itu gitu. Sehingga kita kita itu lebih keren dalam hal itu. Tetapi sekali lagi begitu ya, pengaruh-pengaruh identitas itu muncul. Makanya kita nanti harus memahami bahwa oh ya ini yang primer, kemudian nanti ada yang sekunder dan seterusnya. Jadi yang primer ya sudah melekat, itu given. Kemudian nomor 4 betul semua, jadi oke lah. Nomor 5 disintegrasi bangsa adalah oke betul semua, jadi saya yang benar semua sudah ya, tidak perlu masalah. Kemudian integrasi masyarakat yang sepenuhnya sulit terwujud karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga. Nah ini ada 2 orang yang jawab salah. Mau tidak mau saya sampaikan bahwa ya tetap ada potensi itu. Makanya kita belajar kewarganegaraan, karena apapun yang ada hubungannya dengan warga negara nanti akan kita bahas. Termasuk egoisme manusia pada umumnya atau pada khususnya. Misalnya gini, misalkan saya dan teman saya kemudian membuat sebuah kepengurusan organisasi tertentu, gitu ya, organisasi X. Kemudian saya jadi wakil, teman saya jadi ketua. Kemudian besar organisasi itu rame. Nah, egoisme pribadi muncul kan gitu ya. Wah, saya yang capek kok cuma jadi wakil. Lantas saya mau bikin sendiri saja supaya jadi ketuanya. Lantas saya mecah, bikin sendiri. Dan sebagainya. Lah, ini di dunia industri pun kan kayak gitu. Artinya kamu bisa analogikan bahwa egoisme private atau pribadi kita itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana relasi kelompok. Makanya integrasi ini bisa menimbulkan
potensi yang bagus bersatu, tetapi juga di sisi lain ada potensi konflik atau pertentangan. Jadi jangan lupakan itu. Saat membahas integrasi juga tetap ada potensi pertentangannya. Nah, nanti tinggal dianalisis potensinya apa saja. Setelah ada analisis itu, sebagai warga negara yang baik dan cerdas, buatlah pencegahannya. Misalnya buat kontrak. Misalnya kita analogikan ke dunia industri ya. Anda berdua bisnis. Nanti buat kontrak. Salah satu pasalnya berisi kalau ada yang resign atau keluar, tidak boleh membuat bisnis yang sama. Nah, misalnya gitu. Jadi kita belajar ini itu sebisa mungkin ya memang dianalogikan ke bidang ilmu Anda. Jadi nanti Anda tidak saingan gitu loh. Kalau sudah pecah kongsi itu nggak saingan gitu loh. Misalnya seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus memahami bahwa kita punya ego. Nah, ego itu yang kemudian kadang-kadang kita nggak bisa menahannya. Nanti di akhir saya bahas itu pakai Enver teori. Pakai teori bagaimana ego itu berjalan, bagaimana dorongan kita, dan seterusnya. Oke, kemudian nomor 7. Pemikiran kembali tentang identitas nasional diperlukan bahasa Indonesia karena adanya, ya mau tidak mau memang kita memikirkan karena ada globalisasi dan krisis ekonomi. Kenapa? Kenapa ini benar? Karena globalisasi utamanya, gitu ya. Di dua hal ini memang yang paling baru. Kalau globalisasi itu semuanya, krisis ekonomi itu khusus. Karena orang itu ya ditahan kalau sudah tidak ada yang bisa menahan di bidang sosial dan yang lainnya, itu kemudian ditekan lewat ekonomi. Kalau ekonomi sudah parah banget ya sudah nggak bisa apa-apa kan gitu. Nah, globalisasi kemudian memberikan sebuah impact atau dampak yang positif dan negatif, tetapi punya potensi yang positif dan negatif itu kadang-kadang kita merasa lebih condong negatifnya atau lebih condong positifnya. Kadang ada yang merasa lebih banyak positifnya, ada yang negatifnya. Tapi mau tidak mau, ini harus dipikirkan kembali atau rethinking. Supaya apa? Supaya generasi ke depan itu tidak melupakan. Nah, problemnya, bagaimana mau melupakan kalau belum sempat ingat? Paham nggak kalimat saya? Kan tadi tujuannya supaya generasi muda tidak melupakan. Nah, masalahnya bagaimana mau melupakan kalau tidak sempat ada yang diingat gitu. Lupa itu kan kalau sempat ingat. Nah ini kalau nggak diajari dari awal tentang identitas sama sekali kok dibilang melupakan. Nah melupakan apa? Kamu nggak tahu apa-apa kok. Nah makanya kami terus-terusan berusaha bahwa mata kuliah atau mata pelajaran PPKN pun ya harus sesuai jati dirinya di SMA atau di SMP yang pernah diganti-ganti terus kan gitu. Bahkan pernah pendidikan moral Pancasila, moralnya hilang jadi pendidikan Pancasila, dan seterusnya. Macam-macam lah. Nah itu juga karena pengaruh banyak hal. Karena tiba-tiba kadang-kadang memang ada ilmuwan atau orang Indonesia yang belajar di luar, kemudian masuk membawa ideologinya dan sebagainya. Oke, misalnya saya katakan pendidikan di Finlandia baik nggak? Baik, bagus gitu. Oke, kita contoh saja pendidikannya. Tetapi kemudian kalau mau di-compare dengan society masyarakatnya, hati-hati karena jauh beda karakteristiknya. Misalnya survei kebahagiaan dunia itu memang Finlandia paling atas itu, atas negara-negara atas lah yang bahagia warganya. Dan faktanya itu mereka cenderung ateis atau sekuler. Dan kita mau mencontoh itu nggak akan mungkin bisa karena identitas kita komunalistik religius. Jadi komunalistik religius itu semacam sebuah ciri khas yang kita bisa buktikan bagaimana komunalistik religius itu. Kita selesaikan dulu kuisnya. Kemudian proses penyesuaian unsur-unsur, ini integrasi sosial ya. Oke, jadi salah.
Kalau kalian cepat multitaskingnya sebenarnya mudah. Ini hanya pengertian apalagi kalau pengertian tidak perlu dianalisis. Nah, persoalan identitas muncul di Indonesia sebagai persoalan lokal maupun internasional karena adanya perbedaan antara ideal dan realitas. Misalnya, idealnya menjadi label sosial, kenyataannya adalah sebagai wahana mendapat akses sumber daya. Nah, ini salahnya di mana? Karena memang realitanya begini. Persoalan identitas muncul di Indonesia sebagai persoalan lokal maupun internasional karena adanya perbedaan antara ideal dan realitas. Benar kan? Misalnya idealnya menjadi label sosial, kenyataannya adalah sebagai wahana mendapat akses sumber daya. Oke, saya contohkan. Beberapa isu atau kasus yang kemudian membuat sebuah organisasi atau sebuah gerakan yang awal mulanya tujuannya baik, kemudian dalam perjalanannya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kemudian mendapat akses sumber daya. Misalnya begini, apakah mungkin seorang Agus Harimurti Yudhoyono jika bukan anaknya SBY itu jadi ketua partai, misalnya gitu? Apakah mungkin kira-kira? Nah, kalau tanya mungkin, itu ya mungkin. Karena kemungkinan itu tentu ada. Apalagi kita itu negara republik. Negara republik itu siapapun bisa kok, boleh menjadi penyelenggara negara. Nah, tetapi potensi itu menjadi ada atau menjadi besar kalau sudah ada label sosial. Apakah mungkin atau bukan apakah sebesar saat ini potensi Kiai Haji Ma'ruf Amin saat itu menjadi seorang calon wakil presiden pada saat itu misalnya. Atau begini, sepemikiran kita mau mikir bahwa seadil apapun kalau Anda bersaing dengan orang-orang yang sudah punya privilege itu mesti Anda kalah, kira-kira gitu. Contohnya gini lah, kamu sudah dewasa, kamu harus mulai menyadari ini. Kalau kamu nanti lulus kemudian bersaing mau masuk kerja, kebetulan sainganmu itu anaknya Khairul Tanjung, misalnya gitu. Ya sudah, kamu nyerah aja itu. Kira-kira gitu. Nah, lantas gimana Pak? Lah kan saya harus cari kerja. Makanya carilah, kalau Anda merasa saya tidak punya siapa-siapa Pak, makanya carilah jalur pekerjaan yang tanpa punya siapa-siapa Anda bisa. Contohnya apa? Saya milih jadi PNS, yang mana pakainya CAT. Yang mana saya tidak butuh siapa-siapa, saya tes depan komputer, nilainya otomatis keluar dan seterusnya. Tidak perlu kenal dekan, tidak perlu kenal rektor dan sebagainya. Jadi realita itu dihadapi seperti itu. Tidak kemudian ya mengeluh, karena itu realita, mengeluh ada orang dalam kita pasti kalah dan seterusnya. Ya memang realitanya begitu. Jadi kita mulai menganalisis realita itu menjadi salah satu dasar mengambil keputusan sebagai smart and good citizen. Bukan menjadi bahan untuk mengeluh gitu. Nah, ngerinya fenomena ini mungkin agak kalau yang besar-besar ya orang-orang yang punya lembaga, punya jabatan dan sebagainya, terus kemudian jadi akses sumber daya dan sebagainya. Bahkan kok bisa jadi ketua partai, kok nanti bisa jadi pejabat dan sebagainya. Saya contohkan yang ringan, yang kecil, yang bisa jadi disebut sebagai potensi. Pertama gini, misalkan di dunia politik, kalau kita amati orang-orang yang saat ini menjabat, dulu pada saat jadi mahasiswa, kan yuk kritis kan, idealis kan. Kemudian saat menjabat diprotes juga oleh mahasiswa, kan muter kayak gitu terus kan gitu. Gak tahu sampai kapan kan gitu. Nah,
Kemudian beberapa tahun terakhir saya melihat ada beberapa fenomena yang aneh. Bahkan masih mahasiswa itu sudah aneh. Dalam tanda petik saya katakan misalnya begini. Beberapa waktu lalu kakak-kakak kelas kalian bahkan ikut aksi sebelum pandemi ya. Aksi kan. Se-Indonesia rame kan gitu ya. Kemudian ada beberapa koordinator dan sebagainya. Saya tidak akan menyebutnya. Meskipun kita dilindungi undang-undang, tetapi saya menyebut secara implisit begini. Ada koordinator yang kemudian terkenal secara nasional, kemudian masuk ke beberapa talk show, kemudian berbicara ini itu, kemudian akhirnya justru jadi selebgram. Yang mana followersnya naik, tetapi setelah itu justru akunnya tidak digunakan untuk kepentingan sosial, tetapi untuk endorse saja gitu loh. Tidak dipegang manajer gitu. Padahal dia naik itu karena gerakan sosial. Nah ini salah satu bentuk daripada sebuah hal-hal yang idealnya menjadi label sosial, tetapi kenyataannya menjadi wahana sumber daya. Akunmu yang koordinator itu yang tadinya cuma followersnya 100-200, tiba-tiba karena aksi, kemudian karena jadi koordinator terkenal menjadi 1 juta followersnya, mestinya jadi label sosial untuk gerakan selanjutnya. Misalkan, ini mahasiswa UKT-nya mahal, ayo dimurahkan gitu kan. Bukan lantas setiap hari munculnya iklan. Cukup jelas ya, bagaimana saya ceritakan realitas ini. Dan kita harus memahami itu. Gitu. Kita harus memahami itu. Kalau kita melihat perjuangan mahasiswa kakak kelas kita zaman dulu kayak Suhugi gitu ya, kita malu kan gitu. Malu kan gitu kan. Artinya apakah ini ada pengaruhnya dari identitas dan integrasi kajian ya ada gitu. Karena mahasiswa sudah lupa dengan identitasnya itu sebagai manusia paling merdeka. Anda itu sangat merdeka karena pertama kebutuhan masih ditanggung. Ya mungkin ada yang menanggung sendiri kan gitu ya. Kedua, Anda waktu masih banyak gitu. Masih banyak itu. Karena kami perlu katakan bahwa setelah Anda jadi di society, di masyarakat, itu nanti akan terpengaruh berbagai macam spektrum ya. Entah itu kebutuhan, entah itu kewajiban, dan sebagainya. Makanya muncullah istilah agent of change gitu untuk mahasiswa. Di tameng rakyat terakhir itu ya mahasiswa, kira-kira gitu. Nah, saya sempat melihat fenomena identitas ini muncul pada saat aksi tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Pokoknya belum pandemi, waktu itu yang di balai kota ya rame dan seterusnya. Itu sampai mahasiswa yang yang takut panas itu ikut aksi gitu. Artinya ada masalah saat itu, betul itu. Kalau sampai yang mahasiswa mageran saja itu turun, nah itu bisa jadi indikator, wah ini lagi ada masalah, gitu. Gampang kan indikatornya. Waktu itu ramai, sempat ramai. Disemprot gitu, kemudian cerita, Pak saya kena gas air mata, rasanya pedih dan sebagainya. Nah, ada yang Pak panas saya beli es teh, kemudian di bawah pohon, lihatin teman-teman senang gitu kan. Meskipun pada akhirnya nggak tahu tuh yang diperjuangkan tuh lolos apa enggak ya, lupa juga itu. Kemudian bawa poster kan banyak sekali kan poster ya, yang kemudian viral macam-macam gitu kan. Nah tetapi sekali lagi pemerintah juga punya strategi untuk kemudian bagaimana nih meredam aksi, meredam demonstrasi dan seterusnya tanpa kemudian menghasilkan bekas. Makanya ada yang diundang ke istana gitu kan ya, ada yang kemudian di ini. Satu aksi yang menurut saya sama sekali tidak tidak kena populisme sindrom atau sindrom kepopuleran itu aksi Gejayan memanggil. Menurut saya itu. Karena koordinatornya pun diundang nggak mau. Dicari tahu itu dia nggak mau dan seterusnya. Mestinya mahasiswa begitu tuh. Jadi pada saat diundang ya nggak mau dulu, nggak mau ngomong dulu sebelum tuntutannya ini gimana gitu. Tetapi ini kan tidak. Setiap malam tampil di TV. Ya analis
analis pemerintahan, bacalah keinginannya apa, jelas lah kan gitu. Nah, kurang cerdasnya saya kira di situ. Sayangnya memang Bapak Ibu dosen, utamanya yang PNS, mesti akan hati-hati untuk terjun di area itu. Karena kami tidak boleh terlibat politik praktis. Misalnya saya jadi konsultannya, ya nggak boleh. Nggak boleh. Dan saya sudah konsekuen dengan kontrak itu. Kontrak yang mana oke, saya jadi PNS dan saya tahu batasannya. Sehingga kajian ini hanya saya bawa di ruang akademis, yang mana dilindungi undang-undang. Tetapi di luar saya tidak akan kemudian membuat gerakan-gerakan seperti itu. Karena memang tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalau saya berhenti dulu. Jelas ya. Jadi nanti kalian harus pahami. TNI itu ya boleh berpolitik nggak, tidak, tetapi kalau mau berpolitik ya berhenti dulu jadi warga sipil biasa, habis itu boleh gitu. Nah ini juga mesti dipahami sebagai kewajiban dan hak. Kemudian ini integrasi pada dasarnya dapat dibedakan integrasi nasional dan integrasi sosial. Integrasi nasional bersifat politis formal, sosial, hubungan sosial. Oke, gampang nih ya, hanya pengertian. Terakhir, tujuan. Nah ini pertanyaan tambahan ya. Ini tidak hanya untuk kelompok 1. Ya, benar semua. Jadi tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah, saya kira penjelasan saya tadi dari kajian saya tadi ya, itu rangkuman teori materinya ada di sini dan saya sudah lampirkan di kelas pada. Di sini nanti saya jelaskan ya beberapa ini isu klasik, bagaimana keliruologi Pancasila, konstitusi kita. Ini waktunya nggak cukup, nanti mungkin di pertemuan itu saya jelaskan identitas nasional dan seterusnya. Nah ini bagaimana primer itu muncul, apa saja dan sebagainya. Saya kutip dari teori Robert De Ventos, saya ngutip dari bukunya pembimbing tesis saya, Prof. Joko Suryo dari FIB UGM. Faktor lainnya dan seterusnya yang pengen saya sampaikan di sini adalah ada identitas formal dan identitas substansial. Nah ini mungkin yang saya tambahin. Utamanya supaya yang terakhir nih, supaya tidak membingungkan. Misalnya begini, di Indonesia itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, betul ya? Apakah orang di Indonesia harus bertuhan semua atau harus beragama semua? Kalau menurut Pancasila iya, kan gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada orang ateis di Indonesia? Ada nggak? Atau mungkin Anda ada yang ateis? Ada nggak? Nggak ada, di kelas ini nggak ada. Tapi saya punya teman ateis tuh. Ada nggak? Ada, di Indonesia banyak. Nah, masalahnya dia bisa nggak hidup di Indonesia? Nah, ini yang saya jawab di situ. Kalau kalian bingung juga identitas ini. Pertama, dia sebagai ateis itu adalah identitas yang substansial. Sedangkan identitas formalnya dia tetap pasti dia punya agama. Nggak percaya, kamu cek di KTP-nya. Nah, artinya formal itu sebatas bagaimana negara bisa berhubungan dengan warga negaranya. Contoh gini, identitas formalnya adalah Anda beragama Islam. Tetapi negara tidak bisa menangkap dan memenjarakan Anda kalau Anda tadi tidak sholat. Misalnya gitu. Jadi beragamanya di dalam identitas formal itu wajib, tetapi substansinya tetap Anda sendiri yang menjalankannya, bagaimana Anda melakukan dan seterusnya. Jadi negara nggak bisa sweeping orang-orang Kristen di hari Ahad atau hari Minggu yang tidak ke gereja, nggak bisa tuh. Karena pilihan ibadahnya itu masalah substansi, termasuk kemudian dia mengakui sebagai ateis dan sebagainya.
selama dia hanya mengakui untuk diri sendiri tidak masalah. Tetapi kalau dia mengajak, dia bisa kena pidana. Bedanya di situ. Kalau dia mengajak untuk tidak beragama, itu dia masuk ke identitas formal. Tetapi kalau untuk keyakinannya sendiri, yaitu perkara substansial. Nah, inilah yang kemudian mengajarkan kita untuk kita bisa memahami mana-mana yang private dan mana-mana yang public. Karena kalau perkara private itu ya perkara yang memang dijalankan dan dipertanggungjawabkannya sendiri. Tetapi perkara publik itu bisa berkorelasi atau bisa memberikan dampak kepada orang lain. Nah, di sini masih ramai perkara ini karena negara-negara sekuler misalkan atau negara-negara yang egaliter itu ya nggak apa-apa sih, silakan LGBT diakui saja kan nggak masalah gitu kan. Nah, negara yang komunalistik religius kayak Indonesia nggak bisa. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan, komunalistik religius. Jadi istilah komunalistik religius ini muncul atau disampaikan, saya sering mendengar itu dari Prof. Sujito, dari UGM. Komunalistik religius. Yang mana ini menjadi sebuah keunikan dan menjadi sebuah identitas. Oke, komunalistik dulu. Komunalistik itu ciri khas kita yang senang bersama-sama. Misalnya gini ya, ini nanti kamu mungkin yang orang Jawa, kemudian lulus, cari pekerjaan di Jawa itu sudah banyak ya, dan susah gitu kan. Maksudnya susah lah, persaingannya berat. Tapi kalau kamu mau gampang, mungkin kamu bisa ke Nusa Tenggara, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi. Tetapi bisa jadi kamu akan digondeli keluargamu. Digondeli itu bahasa Indonesia. Ditahan. Wis tunduk, wis tole, cari di sini saja. Yang penting itu bareng. Nah, ini sikap komunalistik salah satunya. Bahkan sampai muncul ada game yang menurut saya cukup ngeri. Yaitu makan nggak makan yang penting kumpul. Bayangkan. Nggak makan yang penting kumpul. Kan mati lama-lama kan gitu. Artinya karena ada sikap komunalistik yang kuat, jadi senangnya bersama-sama. Merasa tenang kalau bersama. Padahal saat ini jarak itu ya nggak masalah lah. Maksudnya Kalimantan Jawa berapa jam kan gitu. Solo Jakarta kami biasa 1 hari pulang pergi kan gitu. Artinya tinggal mindset itu bisa tidak menyesuaikan diri. Nah, religius itu seperti apa? Religiusitas di Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Jangan Anda pikir religius itu kayak kalau saya bilang religius, kemudian di persepsi Anda ustadz, kiai gitu ya. Religiusitas itu sikap keagamaan, sikap keyakinan. Yang mana sebelum ada agama institusional masuk ke Indonesia, bahkan kita sudah punya animisme dan dinamisme. Dari situ saja sudah terbukti bahwa ya, orang Indonesia itu gampang sekali menerima agama. Makanya agama itu tumbuh pesat di Indonesia gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini sudah ditulis oleh beberapa ahli seperti Dennis Lombard, Peter Carey, dan sebagainya. Bahkan dari luar malahan yang senang sekali nulis di Indonesia. Karena menurut mereka, orang Indonesia itu lengkap sekali. Jadi Indonesia itu laboratorium sosial yang paling lengkap di dunia. Orang yang baik banget yuk ada, orang yang jahat banget yuk ada, orang yang bodoh banget yuk ada, orang yang pinter banget yuk ada, kayak Pak Habibie gitu. Orang yang biasa-biasa yuk ada, orang yang aneh bin ajaib yuk ada, ibu yang kejam ke anaknya yuk ada, anak yang kejam ke ibunya yuk ada, semuanya ada. Adat-adat yang aneh yuk ada dan sebagainya. Jadi luar biasanya Indonesia katanya gitu. Nah, salah satu contoh religiusitas yang dicontohkan itu yang sempat saya agak kaget juga, misalnya seperti begini. Kalau kamu orang Solo tahu ada alun-alun kan itu ya. Ini ditulis oleh Dennis Lombard juga di buku Nusa Jawa 1, 2, 3.
alun-alun itu tengahnya atau di area tengahnya itu ada pohon beringin kan gitu kan. Nah, dulu saya pikir orang bangun alun-alun kemudian ditanami pohon beringin sebagai tanda. Nah, rupanya tidak begitu. Jadi sudah ada pohon beringin dulu, baru kemudian dibuat alun-alun. Sebagai penghormatan justru terhadap pohon beringin yang sudah ada di situ. Nah, penghormatan ini bisa dikategorikan ke sikap religiusitas. Sehingga komunalistik religius ini sebagai jati diri dan kepribadian yang sulit sekali untuk kemudian dinafikan gitu loh. Sehingga orang Indonesia itu meskipun pribadinya oke, saya setuju, tetapi secara publik dia akan melihat situasi publik. Jadi malu kalau ngakui, iyalah saya setuju LGBT itu malu. Oke, saya contohkan lebih lanjut. Misalnya gini. Suatu ketika saya pernah dengar cerita begini. Nggak tahu ini cerita fiksi atau non-fiksi ya. Orang Indonesia kan mayoritas Islam. Kemudian ada seorang muazin. Muazin itu seorang yang azan, tugasnya azan. Tiba-tiba dia azan jam 10 malam. Nah, dia azan itu. Nah, pas dia azan, rame datang kan, jam 10 malam dia dianggap, kamu gila apa gimana, kamu jangan main-main dan sebagainya. Nah, yang azan ini pintar jawabannya. Setelah rame dia bilang, bapak-bapak ini yang aneh. Tadi saya azan jam 7 tidak datang. Sekarang saya azan jam 10 datang semua. Nah, ini sebagai bentuk bahwa kita tuh secara privat tuh ya nggak baik-baik banget, tetapi jangan main-main dengan keyakinan saya. Jangan main-main dengan hal-hal publik saya gitu loh. Inilah komunalistik religius. Jadi meskipun Anda itu nggak alim-alim amat, tetapi Anda marah kalau sampai musola masjid dipermainkan, kan gitu kan? Tanpa kita sadari, ya komunalistik religius itu melekat. Apalah kasus-kasus yang asusila dan sebagainya, yang orang-orang ya barangkali sudah sebenarnya biasa terkait itu, tapi kenapa tetap ramai kan gitu? Ya karena komunalistik religius itu. Kasusnya artis, kasusnya apa? Misalkan dia tertangkap ada ciuman dan sebagainya, ramai kan gitu. Wah, itu sebetulnya orang-orang sudah biasa itu di mana-mana. Tetapi kenapa ramai? Ya karena itu komunalistik religius itu. Paham sekarang ya? Jadi nggak bisa dianggap wajar tetepan hal-hal seperti itu. Meskipun bagi privatnya itu wajar. Bagi orang biasa, kalau kamu sendirian itu kayak gitu wajar. Tapi kalau di publik itu beda soal. Nah, itulah komunalistik religius. Jadi perlu dipahami seperti itu. Yang kemudian itu menjadi sebuah jati diri atau keunikan dan identitas kita sebagai orang Indonesia. Apakah semuanya seperti itu, Pak? Tidak. Nah, maka itu silakan. Saya melampirkan banyak sekali materi di sini. Anda bisa baca. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Ya, karena memang kita tipikal atau modelnya belajar secara mandiri dan bersama-sama dalam proses daring. Artinya misalnya Anda buka-buka materi itu, kemudian nanti pas interaksi begini, mau tanya, catat dulu ya di bukunya masing-masing, terus nanti pas interaksi bilang, Pak Rajo, saya baca slide ini, slide sekian di materi yang kemarin. Kok ini bunyinya begini, maksudnya apa, dan seterusnya. Silakan nanti dikonfirmasikan. Gitu ya. Jadi pas kita kesempatan gini, boleh nanti ditanya. Baik, saya kira itu. Karena sudah 11.31, mohon maaf, dan ini hari Jumat untuk yang muslim laki-laki untuk siap-siap untuk sholat Jumat, sehingga saya cukupkan ya, tetapi supaya saya tidak dianggap tidak demokratis, saya memberikan kesempatan kalau mau ada yang tanya, silakan kalau ada. Nggak ada ya? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Ya, nanti tinggal ada 4 orang yang belum dapat nilai kuis nanti untuk kemudian saya berikan penugasan tersendiri. Nah, minggu depan itu siap presentasi kelompok 2. Minggu depannya kelompok 3 dan minggu depannya kita Google Meet atau YouTube. Minggu depannya lagi itu sudah UTS. Jadi kita kurang 3 pertemuan lagi, kemudian pertemuan keempatnya UTS. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Mohon nanti saya konfirmasi atau
komunikasi dengan PJ. Terima kasih kepada PJ sehingga kuliah kita bisa berjalan lancar ya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Oke, saya izin live ya. Oke.